Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau badhe tanya Gus tentang di sela-selanya rukun Islam. Yang pertama syahadat saya sudah membuka di YouTube. Gus, saya meresapi sudah paham. Tapi di sela sebelum kita sholat, bagaimana cara kita mensucikan diri, yaitu suci tanpa banyu. Yang sucinya itu sampai akhir hayat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sholat daim, niat sholat daimnya itu bagaimana? Yang ketiga, kita sholat fardu, itu kan niatnya husoli, niatnya dan demi aku niat sholat duhur kan gitu ya. Seandainya kita kita sholat harus kepada Allah, itu bagaimana niatnya Gus? Sudah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rukun iman itu ada 5: syahadat, sholat, zakat, poso, haji. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Oke, kita masuk di dalam rukun iman, rukun Islam yang kedua adalah sholat. Jenengan niat secara sholat daim itu, apakah Anda harus niat yang diucapkan? Enggak. Anda sudah memfungsikan sirul asrar itu sudah masuk terhadap nih, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Mengarahkan ruhaniyahmu terhadap wajah Allah yang menguasai jagat langit yaitu ruhaniyah, jagat bumi yaitu jasmani. Itu sudah termasuk masuk di dalam niat sholat daim. Khafidhu ala sholawah wassolatil wusta 238 Al-Baqarah. Ojo mung awakmu njaga sholat syariat saja dengan niat usoli fardhu dhuhri dan lain sebagainya. Jangan. Laksanakan juga lillahi ta'ala. Duduknya lillahi ta'ala adalah wassolatil wusta, sholat daim, sholat ruhaniyah. Praktek ya nopo? Wis disebut di dalam doa iftitah, sesungguhnya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Wajahnya Allah yang dimaksud lilladzi, hidup. Sifatnya fataras samawati wal ard, sing nguasai jagat langit jagat bumi, yaiku jagat rohaniyah langit, jagat bumi yaiku jasmanimu. Sehingga masih kuning ya apa ku ya sik metu bolote, masih ireng ya apa ya tetep metu bolot. Mergae jasmanimu ya teko lemah balik nang kembali ke tanah lagi. Ruhaniyah depno nanggone wajahi Allah itu tadi. Lewat apa? Lewat rasa. Kalau tidak lewat rasa nggak bisa Anda. Lewat iman, sirul asrar itu di su'aul basirah. Nanti setelah itu baru Anda akan dimasukkan di pos kedua, ainul basirah, bertemu. Nek wis bertemu, akhirnya Anda tidak merasa diri Anda yang sholat. Enggak, mau ketemu kok. Itulah namanya sholat sing khasi'un. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh beruntung bagi orang-orang mukmin yang sholatnya keadaan khusyuk. Beda dengan orang-orang munafik. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Rokowel buat Anda, buat orang sholat yang sholatnya lalai dari Allah. Cari arek sing ono buriku, ya mending gak sholat daripada well lagi itu
Tapi ono terjemahe terus niku wau, gak mandek ning kono. Terus berkenaan dengan wudu tanpa banyu itu yang bagaimana? Itu maul khayah, Pak. Kita secara jasmani wudu nganggo banyu. Kita bersuci untuk menghadap terhadap Sang Yang Maha Suci ya kudu wudu tanpa banyu. Kembali lagi tadi prosesi jenengan iku sirul asrar, maul khayah, air kehidupan itu berproses dari 3 hal: ilmu, amal, istiqomah yang Quran menyebut takwa. Ilmu yang dimaksud adalah ajaran tauhid, ajaran dinul haq. Laku yang dimaksud adalah amal, praktek, kholwat. Dengan cara zikir sirul asr itu dikumandangkan terus. Istiqomah fastaqim, nek cara hadis arba'in, fastaqim, encepno terus. Laksana kau itu memancapkan paku di dalam papan, jangan sampai kelihatan pakunya. Tutuk terus sepanjang tidak bengkong, tutuk. Ini bengkong tahanan ambek tang, biar mancep berketok ndasi tok nih lho. Pun kalau sudah seperti itu fastaqim, kuat. Papan siji ambek siji nih jenengan isani kuat dadi siji paku, Pak. Nggak ada paku lem sama fungsinya. Anek saya kan gaya lem upo, tahu lem upo? Ya cepat-cepat aja men. Paku yang sampai gemaku itu gak sampai cep nih sepindah sekalian ya coplok maneh. Artinya iman fastaqomu nek cara Quran hadisi fastaqim encepno sing jeru. Berarti cara kita ngencepkan iman adalah terus ngelakoni falyakmal amalan sholihan itu baru mancep. Nek wis mancep itulah Anda yang disebut wudu tanpa banyu. Ilmu, amal, istiqomah, berarti sholat daim munggenah. Terus yang nomor 3 apa Mang ya? Lah gak wis pertama Mang lah. Yang 3 tadi prasaku ada 3. Sampuna. Nggih. Nggih, ada lagi? Kalau enggak ada. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Menurut teori Agak dikeraskan Pak. Belum makan Pak? belum. Panitia nih apa iki? Menurut teori ahli filsafat Yunani yaitu Aristoteles menyatakan bahwasannya kenal diri, kenal Tuhan, kenal sifat, kenal nafas, kenal hati, kenal hati, kenal rasa, kenal rahasia. Pertanyaannya, bagaimana menurut Gus teori ini benar atau salah? Masuk. Kalau benar, mohon penjelasan secara hakikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang masuk di dalam hadits qudsi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya dirinya sendiri, maka betul-betul dia akan kenal Tuhannya. Maksud kenal diri ini sebetulnya tidak ada. Itu yang dimaksud kenal diri.
hidup yang ada pada dirinya itu bukan diakui aku hidup hamba, bukan. Dikatakan kenal diri, aku Allah yang hidup, itulah yang dimaksud kenal diri. Makanya di situ man arafa nafsah, ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Niki Pak, nafsah iki ambek rob iki. Nun vaksin diri. Diri siapa? Orang yang tidak kenal diri, iku mesti diri iku makhluk. Maksudnya ingsun diri ini makhluk. Hidup ini makhluk. Olehnya hidup sebab dihidupi Allah, itu prosesnya. Akhirnya kita merasa hidup. Ini berarti kita belum kenal diri. Lah manakala siman ini ya, man itu orang, seseorang. Nggak ada layarnya di situ. Ada ya? Saya doding ini di sana metu biru-biru ini enggak? Enggak. Oh medal ya. Oke. Man iki yes diri manusia Anda ya. Biyen zamane nek ana abah ana pitik ngene iki cekelen son. Langsung dibeleh. Kula mikir, pitike sapa iku? Pada waktu itu durung paham kula. Ada ayam masuk rumah pekarangan nih abang, mbuh pitike sapa yo karo nggak tahu. San cekelan nggih kula manut mawon kula cekel. Wong dasare abah iku senengane suwiwine dulu ya aku cerita. Terus gitu itu nggih dibeleh kali abah. Terus kula sing dikon masak, kula niki koki Bu, estu koki dulu kula lanang mbok iku kepingin anak wedok, muncul anak lanang terus iku diroki, termasuk kula diroki. Jadi mboten dicelonoi, mboten rok-rokan, saking kepingine wedok. Lah kok nercel malah lanang. Baru kula paham, oh ngongkon belah iku ngene. Waktu itu mboten paham. Ternyata beliau itu nyuwargane ayam. Basa kula takok napa niki? Pitik iku cekak soro-soro golek pangan. Disuwargakno. Dibeleh wau. Oh ngoten. Iki ana jaran loro. Sampeyan doyan iwak jaran. Tapi iki Allah meletakkan itu sebagai pelajaran aja lah. Sebagai pelajaran nafsu itu seperti kuda. Seperti kuda. Liar banget. Itu harus sering ditumpahi. Dhisik zamane putih kok beno. Petinggi terus sing merah iki sigar gambir itu apa? Laskar iku pindho kula dirutuhno laskare. Pindho dirutuhno laskar. Lah apa namanya? Semua itu ternyata adalah pelajaran dari Allah yang kita manusia kebanyakan itu tidak mengerti. Kalau itu pelajaran langsung didikan ruhaniyah kepada Allah. Udah, kembali pada pertanyaan nun vaksin nafsahu niki Pak ya. Iki maksudnya tergantung jenengan. Diri manakala
kok akui diri man iki manungso, mongko itu tidak dikatakan kenal. Dikatakan kenal diri manakala di dalam jagatnya rohaniah Anda itu diriku Allah. Makanya buri fakot arafa rabbah. Kalau kenal dirimu otomatis betul-betul kau kenal Tuhanmu. Lho sak paket niki. Sehingga nun vaksin ingsun iku muncul ingsunnya Allah di dalam tajalli. Inilah yang dimaksud sebagai kenal diri. Dengan proses kalau wau sing miturut kaidah sapa mang? Mister sapa mau? Dari Yunani apa? Tadi loh yang ditanyakan Aristoteles. Di situ memang Pak, di dalam jasmani sampean itu ada rohani. Di dalam rohani itu ada, di dalam jasmani ada rohani, di dalam rohani itu ada rasa, di dalam rasa ada cahaya, di dalam cahaya ada hidup. Sampailah kau hai rohani terhadap hidup. Bisanya kau sampai ke hidup, kau harus melewati rasa. Yang rasa itu akan muncul manakala didatangkan cahaya. Yang kumaksud cahaya ini adalah imanul haq yang Anda lakukan. Anda akan muncul cahaya makrifat di dalam hatimu, syaratnya kamu harus berzikir. Kalau tidak berzikir, nggak akan muncul cahaya itu. Kalau cahaya itu tidak muncul, maka rasa yang sejati tidak akan pernah ada di dalam ruhaniyah. Rasa sejati itu iman yang benar. Iman hanya pada Sang Yang Tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa. Tetapi kalau Anda itu selalu mewadifahkan atau mengistiqomahkan fastaqomu, amantu billah fastaqomu. Kalau kau betul-betul sudah beriman, sing kula maksud iman sejati loh ya, hanya pada Sang Yang hidup itu, Sang Yang Tunggal, maka fastaqomu, teruskan zikirmu iku cepno terus. Zikir yang mana? Yang menjadikan imanmu itu hanya pada Sang Yang Tunggal, pada Sang Yang hidup, Sang Yang Maha Esa. Itu adalah sirul asrar. Mohon maaf ya, walaupun kau puluhan tahun di dalam thariqah zikir sir saja, mohal bisa menumbuhkan iman hanya pada Allah, dan iman yang selain Allah itu hilang. Nggak mungkin. Sampeyan takok dulur-dulur sing ono yang ada di thariqah, zikirnya sudah tahu, semuanya alam ini zikir sudah tahu. Bahkan mohon maaf ya, terasa semua organ tubuhmu zikir terus semuanya. Tanya ya, tanya. Bahkan melihat meja pun zikir, apapun zikir, apapun. Sampai purel iku lho zik, jembuti lho zikir. Loh, aku iki nasional Pak, ya biasa mawon, empun jorok ya, empun nanti sampai dadi jorok, walaupun tadi omongannya agak, sing penting wong Inggris gak ngerti, orang Inggris nggak mengerti. Lah, nggih, tanyaolah, masih ada iman selain Allah? Masih ada, masih ada. Itu loh nih. Saya berkata seperti ini karena pengalaman diri saya sendiri, gitu loh. Ketika sebelum kita membawa kunci sirul asrar, tapi setelah Anda membawa sirul asrar, buka di dalam surah Al-Baqarah ini ya.
nanti akan sedikit demi sedikit iman selain Allah itu geser. Akhirnya imannya hanya pada Allah. Yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Al-Baqarah 256. Sering saya sebut. Barang siapa yang memegang teguh tali Allah bidzikri siril asror, mboten muncul ayat iku sirul asror, gak muncul teng mriku. Sampai nek kepingin tahu muncule sirul asror, bukaan nang Al-Qur'anul Qadimi, ojo Al-Qur'anul Karim. Nek Al-Qur'anul Karim nyebutin namung ngeten, qad tabayyana rusdu minal ghoi. Itulah ajaran sing bebaskan ruhaniyahmu dari belenggunya hawa iku. Wis ben jelas dulu nggak boleh disampaikan, tak jelas no, tak sampai no, urusan diancuk no wong nggak apa-apa, mboten masalah. Ketemu piro, oh itu apa namanya, meruntuhkan harga diri. Punya harga diri apa kan dewe iki? Menungso harga diri, punya harga diri tak? Nggak punya. Makanya gue nek ngaji Jaya Baru tambah suwi tambah goblok. Ya gak tambah pinter, malah tambah sing pinter itu Gusti Allah dulur. Engko penetapan sifat hakikatnya hamba terhadap hamba, sifat hakikatnya Allah terhadap Allah. Artinya umpama kuwi dadi wong ngalim ning jero dodomu gak rumangsa soal. Dengan begitu Anda tidak gila hormat nantinya. Sing ngalim itu hanya hidup Allah Subhanahu lah itulah. Bapak Ibu, di dalam jasmani ada rohani, di dalam rohani ada iman. Orang Jawa mengatakan rasa. Rasa sejati ini akan muncul, iman yang benar hanya pada Allah akan muncul manakala Anda melaksanakan sirul asrar. Nyun sewu lho, kula mboten ngregani lho nggih. Estu mboten ngregani. Sirul asrar digelar iki, orang bila mana tahu harganya. Mohon maaf, bojo sak anakmu, ya sak dunyamu, bahkan sak duwemu dunya sak isi dadi inten wekmu, gak cukup. Gak cukup. Makanya Allah hadiahkan. Kalau sudah bahasa hadiah, harus ada timbal balik. Halo, gak ada. Namanya hadiah iku nggak ada imbal balik. Lanjut ngene Allahu Akbar lebokno swarga Gusti asem iku. Nggih ya. Poso sik ketok oleh 3 dina ae njaluk pengapura. Ya Allah. Poso Ramadan iki lho kan dibagi telung pertolon toh, telung pertolon. Sik ket poso sedina, gak mangan sedina, wis iki ya Allah sampean ampuni temenan lho ya, kula tak poso. Sampean nebono swarga temen lho, aku tak poso. Yalah. Ya Allah, mboten cukup. Lah supaya ana akhlak ruhaniyah terhadap urip, terhadap Allah, setelah dikasih sirul asrar, apa sih rasa terima kasih kita pada Allah? Fal ya'mal amalan sholihan, yaiku lakonono, ojo kok nggurno tok. Wis dikasih, wis paham, meneng nyegideg kaya ugeg-ugeg, ora diterapke sirul asrori. Lah Allah gak butuh kok sembah. Walaupun panjenengan ini, kita itu tidak menyembah pada Allah, Allah tidak akan pernah kekurangan sifat ketuhanannya.
Jenengan nyembah benda wino, mohon maaf, itu tidak akan menjadikan bertambah nilai ketuhanan Allah. Enggak. Allah gak butuh sembahamu. Kui anane nyembah itu etika. Etika kembali kepada dirinya masing. Nah, sampai dikai hadiah sinten pimpinan sampean jret, rasa terima kasih sampean ya opo, walaupun dia itu nggak minta balesan, itu namanya hadiah. Etika kepada kita, apa etika kita ketika dihadiahi Allah sirul asrar dan fana'u dzikri, maka falyamal amalan sholihan, balesani Anda lakonono zikir sirul asr mau. Lah yang fana'u dzikri bagaimana? Fanakan dirimu, ojo ngaku-ngaku. Loh niku lho pantese. Saged dipahami? Jadi rasa sejati tidak akan pernah muncul, iman yang benar tidak akan pernah muncul manakala Anda tidak memegang kunci kemusyahadah terus dilakoni. Gak bisa. Gak bisa. Surat Al-Baqarah 256 mengatakan tentang sirul asror. Nggih, teng mriku. Sehingga wa may yakfur, dan barang siapa meninggalkan dal didi rontok sa Pak iman sampean iku selain Allah. Tadi ngomong iki kok adem ngene to ya, mendung. Lah ngoten nggih? Yakin adem iku sebab iku kok ilang. Hilang. Kok panas iki pi to? Matahari bersinar engko hilang sampean. Iman yang jatuhnya di situ akan hilang. Sopo sing garakno lorone atiku? Bapake. Lapo gendaan maneh? Loro ning atiku nggih? Nah. Loro hati sampean. Loh, iman yang seperti itu nanti hilang. Akhirnya Anda tidak sibuk melihat suami, tapi sibuk melihat Allah sang pengendali di situ. Akhirnya jenengan muncul, tertanamlah sifat qanaah. Nrimo ing pan wis gak popo Bu, ledeh-ledeh titik rapopo. Aku yakin engko nek benjut lak leren-leren dewi. Bahayane wong lanang iku nek nyekel dhuwit Bu. Ono ae gagasane. Makane Bu, wong lanang aja oleh nyekel dhuwit. Ndugi kerja pake pundi mlebu celengan bleng. Celengane iku bolongane cilik mawon, cek gak iso metu. Artine jenengan simpeno sing kuat, aja sampak metu. Nek bapake takok, gawe tuku rokok ae, ngono. Tapi nek digawe macam-macam aja. Jadi bapake iku aja oleh nyekel duit akeh-akeh. Cukup sedina cukup gawe tuku rokok ngono. Cek gak pola. Wong lanang nek entek barange poko lak wis dunsel nang sing wedok. Pun bahasa logika, bahasa syariat memang seperti itu. Bapak Ibu hadirin, tinggal pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa sampai pada Allah dengan ngestokno etika sirul asr itu. Kita ikuti teladan Kanjeng Nabi di dalam surah Al-Insan 2526. Ya, apa dikatakan? Esok sampai sore bengi sibukno hatimu untuk berzikir dengan semampu kita masing. Pertanyaannya, kula niki pun puluhan tahun, kula niki pun dangu kok mboten musul-musul piye. Kembali kepada surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Ojo putus asa awakmu. Ketika dirimu hanya memegang dzikir sir, jangan putus asa. Carilah sirul asrarnya. Kalau sudah
mendapatkan sirul asr, terapkan untuk masuk di dalam makom musyahadah. Bila mana itu masih susah dan sulit, makanya tembungi surat Al-Ahzab tadi, dikron kathiron, saakeh-akeh kamu dik. Aku yakin Pak, kembalilah pada satu ayat di mana Allah sudah berjanji akan menemui bagi hambanya yang ada rasa di dalam diri untuk tinggalkan selain Allah dan untuk bertemu terhadap Allah. Itu janji Allah, pasti akan terjadi. Oke, ada lagi? Jadi sistem tadi saya rujuk begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Gus, kula badhe tanglet masalah tiyang iki. Tiyang nek mboten menjalankan perintahe Gusti Allah niku, melanggar laranganipun niku, benjang niku disiksa kali urip napa mboten? Terus nek tiyang niku zalim kali urip niku disiksa napa mboten Gus? Maksudnya melanggar secara jasmani apa rohani? Rohani. Rohani. Rohani ini cara hakikate terus pundi Gus? Mboten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya katakan perilaku yang dilakukan oleh badan jasmani itu namanya akmal. Akmal itu ada akmal yang mungguh syariat gak oleh dilakoni, namanya maksiat atau sayyi'ah, perkara yang jelek. Ada akmal itu hasanah. Kalau yang jenengan maksud adalah yang ruhani, ahwal ini begini. Memang benar manakala ruhani itu melanggar aturan Allah, secara otomatis kita gak usah berbicara besok di akhirat. Di dunia kita sudah disiksa. Contohnya ibu mang atine loro sebab bapak nih gendaan maneh. Bu, sakit no mboten hati sampean? Sakit. Disik bentuk sakit hatiku, bentuk Allah itu menyiksa sudah. Ini akan bisa dikatakan peringatan dari Allah manakala Anda akan sadar kalau semuanya sang yang berperan itu adalah Allah. Ini akan menjadi siksaan manakala Anda tidak ada harapan untuk bisa mau melihat datang Allahnya sang yang berperan. Ngomong gampang. Lak ngeten Bu nggih? Gak usah doa-doa, gak usah jauh-jauh kita pada suami. Pada bisnis kita aja lah. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Bisnis kita aja lah. Manakala bisnis kita itu gagal sebab, mohon maaf, dirusak teman. Iki ngomong bahasa dohir ya. Kita mulai awal merintis jualan tempe, laris, masalahnya nggak ada yang lain. Omset satu hari kita bisa mencapai katakanlah 10 juta. Wapi pun omset. Di total bersih kita dapat 3 juta. Satu hari kita kerja bayarannya 3 juta. Ada nggak? Ada? Hah? Satu hari 3 juta ada ya? Ada purel itu tingkatan menengah ke atas. Loh, sampai gak kenal masalah sampai itu menengah ke bawah. Coba sampai di Jakarta nang kota-kota besar itu. Nah,
Mohon maaf lho. Jane apa doae rasane. Sing bedakno kan raine tok. Mohon maaf. Mpun dianggap jorok. Ini tadi adalah contoh mawon. Estu. Loh. Suatu saat teman sampean tanya, teman sendiri, piye carane yo gawe tempe iku? Aku kepingin dodol iwak tempe mbuh pasar nopo ngoten ya. Resep sampean kasih tahu. Jadi mutunya sama. Lah kok suatu hari dia itu nggak ada tempat di pasar lain, adanya di pasar yang Anda jualan itu. Tidak ngomong, tidak opo, jualan di situ. Akhirnya harga sampai jatuh karena dia itu lebih murah jualannya daripada kita. Mutunya sama. Coba bakul cari yang mana? Wong kacek 1000 loh, nggak mau beli datang yang jenengan, nggak mau, mesti beli yang lebih murah. Berkisaran 1.000. Itu bakul loh Pak ya, bakul. Akhirnya apa? Sampai modal lama-lama habis, yang sini modalnya banyak ya Pak, tambah bagus. Kira-kira Anda gak sakit enggak? Pasti sakit. Kata orang Jawa, dikasih hati ngregoh rempelo. Artinya apa? Kita tolong tapi dia mentung terhadap kita. Seperti itu. Pasti jenengan sakit itu, pasti sakit. Lah, bentuk sakitnya hati sampean kali kula ini karena tidak mau melihat sang yang berperan. Karena melihat makhluknya. Padahal tanpa Allah di situ bisa tah teman kita itu jualan? Nggak bisa. Bisakah tanpa Allah di situ dia menurunkan harga jual? Nggak bisa. Berhubung rohaniah kita tidak ada filter dinul haq, dzikir sirul asrar, sampai kapanpun ya nggak bisa, tetap sakit di hati. Bahkan ini dibawa pulang Pak sakitnya Pak, nggak di pasar saja, dibawa pulang, menghibah. Lah yo cerita apa maneh wong wedok ya, nek gak ngomong ngrasani ngono gak sedep urip iku. Katanya gitu. Apalagi kalau sudah ketemu tumbuh sama tutup, wah sedino iku lho, betah rasan-rasan iku betah. Tapi nek Jawa Baru mboten beda. Sing durung Mas kuwi sing durung wis mending diam. Kata Rasul, uskut, diamu itu luwih apik. Senajana tanggamu nganggep awakmu gendeng, diamu ae. Pun. Jadi kalau kita tetap masih ngecoi dzikir jahri dengan siri tanpa sirul asrar, sampai kapanpun kita akan disiksa oleh Allah. Kita lalai pada Allah. Yang kumaksud lalai itu yang di depan tadi mukadimah, nggak sadar semuanya itu yang berperan adalah Allah. Itu sama halnya kita maksiat pada Allah. Ini di dunia, apalagi di akhirat. Makanya ketika di dunia ini kita seakan-akan itu dikasih Allah sebagai apa? Beberapa pilihan. Seakan-akan kita punya pilihan. Oleh karena kita punya pilihan, karena hukum sebab akibat, adanya kita sebab diadakan oleh yang ada. Kita hidup iku sebab dihidupkan oleh Sang Yang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu. Barulah di situ ada hukum sebab akibat, sehingga seakan-akan kita itu punya pilihan antara taat dengan maksiat,
antara hasanah dengan sayyi'ah. Lah, sehingga ada pilihan itu adalah mereka yang sudah menjadi golongan ahli syuhud. Wis, nggak bicara pilihan wis. Dintekno karepe, gak dintekno yo karepe. Disiksa yo monggo. Ya, gak disiksa yo monggo, gak bisa berbuat apa-apa. Itu ahli syuhud. Sehingga ketika disiksa api neraka tidak akan pernah yang namanya panas, walaupun sifatnya api adalah panas, enggak. Ya naru kuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Hei api, ademo siro menyang Nabi Ibrahim. Oh iku ketika Nabi Ibrahim dibakar itu ya Pak. Ya. Tapi yo coba-coba ngorek nang ngoncor. Hei api, adem api ambek nyonyokno tangan sampean. Ya gak apa-apa. Sampean jajal diri, aku mau jajal. Aku wis percaya mergae. Aku wis percaya. Iku sebetulnya Pak isaroh. Takdir yang menjadikan panase ati ya opo isok gak dadi panas, walaupun api iku sifati panas. Iku wau jenengan bisnis dirusui koncone akhirnya gulung tikar lak panas toh. Takdir kopti iku panas. Piye carane, bagaimana caranya di hati Anda tidak tersiksa, nggak panas? Hanya satu, Anda harus kembali kepada Allah. Wad'u ila rabbika, kembalilah kau pada Tuhan. Syarat bali bahwa kuncinya sirul asr, nyampe sudah. Sak kedep bae tekan pun. Nggih, dados nggih disiksa, sing taat ya gak disiksa utawa dirahmati, begitu. Nggih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Pekalongan Gus badhe tanglet napa ngapunten. Kula dereng pati paham masalah syahadat. Syahadat ingkang la ilaha illallah niku pun rada paham. Ning sing Muhammad Rasulullah kados kita dados utusan niku kula niku rada bingung, kirang paham. Lah terus Nabi Muhammad bin Abdillah niku posisine ten pundi sasampunipun kita wonten ing marifat billah. Mohon ngoten mawon Gus, matur nuwun. Syahadat ini dua kalimat syahadat, bersaksi ruhaniyah itu terhadap hidup dan bersaksi ruhaniyah itu terhadap makhluk. Setelah itu kalau ini sudah berjalan, maka masuklah pada syahadat tunggal, syahadat ahad, di mana antara yang bersaksi dan yang menyaksikan itu satu pelaku. Ini penjabarannya bagaimana? Begini Pak, kemarin di saat Ramadan, kalau nggak salah ini sudah saya bahas, cuman nggak apa-apa saya bahas kembali. Asyhadu an la ilaha illallah sudah benar. Persaksian sampai terhadap hidup dalam diri jenengan itu yang disebut sebagai Allah, sebagai Tuhan yang tidak ada lain kecuali beliaunya, tidak ada iman hatimu itu kecuali dirinya. Sebab syahadat yang benar itu antara yang bersyahadat bersaksi itu harus tahu siapa yang disaksikan. Jangan katanya.
Harus tahu. Taunya itu lewat iman. Iman akan muncul dalam hatimu, kefahaman bahwasanya hidup itu adalah wujudnya Allah yang bukan sifat. Maka ngadepi asyhadu rohaniyah ke ilallah itu benar. Siapa yang syahadatnya benar, maka sholatnya pasti benar. Siapa yang syahadatnya salah, maka sholatnya pasti juga salah. Wa asyhadu anna Muhammad ini siapa? Apakah Ibnu Abdillah pada saat zaman kenabian dulu? Secara bahasa syariat memang iya Ibnu Abdillah, ibnu anake wong lanang jenenge Abdillah. Itu memang. Tapi kenapa beliau dulu bersyahadat kok ya juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kok gak berkata wa asyhadu anna ana Rasulullah? Nah kita kan ini perlu pemikiran. Kita perlu mencari tafsiran atau pemahaman atau jawaban mengapa mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu tetap Muhammadur Rasulullah. Sekalipun itu Kanjeng Nabi Muhammad tetap mengatakan Muhammadur Rasulullah. Kita untuk bersaksi siapa Muhammad itu belum bisa tahu kalau yang dimaksud Muhammad itu Ibnu Abdillah. Secara hakikat baru kita akan jawab, bukan secara syariat. Dan itu nanti akan membetulkan persaksian Anda. Coba ayo direnungkan surat Al-Kahfi ayat 110. Kul, katakan Muhammad, innama ana basar, sesungguhnya saya itu adalah bashar, manusia, mithlukum, yang sama dengan kau. Ini Rasulullah mengatakan sesungguhnya itu aku itu sama dengan kau, manusiawiyah, manusia sama, konteksnya manusia sama. Muhammad maksudnya ya manusia. Oke, biar syahadatmu benar, yang dimaksud Muhammad ini secara hakikat adalah makhluk. Aku tanya, Anda makhluk bukan? Makhluk. Perkara selain Allah itu disebut makhluk. Perkara yang selain Allah itu disebut makhluk, berarti perkara hanya Allah itu khalik. Bapak Ibu, makhluk ini, jenengan ini, semuanya itu atas dasar perintah Allah. Lo tulis ya. Muhammadur Rasulullah. Makhluk Muhammad Rasulullah, utusane Allah. Kita bisa kumpul di sini, kita makhluk. Kalau tidak diperintah Allah dengan bentuk diperjalankan dari rumah masing-masing sampai ke sini, bisakah kita ke sini sendiri? Gak bisa. Mana yang merintah disebut Allah, Rasulullah, utusannya Allah itu hidup pada dirimu. Hidup. Jadi persaksian sampean meyakini bahwasanya makhluk bisanya bergerak karena diperintah si urip yang menggerakkan. Iki nek apabila rohaniyahmu itu percayanya sudah ada iman seperti itu, berarti persaksian yang nomor 2 syahadatain, yang nomor 2 itu sudah benar.
Tadi saya katakan, kalau syahadatnya benar, sholatnya mesti otomatis ketika berdiri Anda, ruhaniyahmu itu muncul rasa iman su'aul basiroh. Bisanya berdiri, rukuk, sujud, duduk hanya semata karena, makanya mengapa niat di depan secara syariat sholat usolli fardhul maghribi salasa rakaat di mustaqbil kiblati adaan imaman lillahi. Di situ ada Allah, hurufnya 4, alif lam lam ha, turun alifnya diambil jadi lillah, turun lagi kita ambil lam yang pertama jadi lahu, turun lagi kita ambil lam yang kedua jadi hu. Allah nama diambil hamzahnya jadi lillahi. Lillah maknanya adalah karena Allah. Karena berarti gerakmu itu bisanya gerak karena digerakkan urip. Ini namanya Allah. Ini masih ada dua. Ada dua. Karena Allah. Ada yang dikarenakan, ada yang mengkarenakan. Ini proses muraqabah. Proses su'aul basiroh. Itu nanti lam yang pertama diambil, tinggal lahu, kepunyaan atau dirinya. Artinya jenengan sudah tidak ngaku kalau saya ingsun hamba yang sholat, sudah nggak ada. Yang tadinya aku bisa sholat sebab disolatkan Gusti Allah. Kan ada dua. Untuk menuju ke lahu, itulah yang kumaksud syahadat tunggal. Asyhadu an la ilaha illallah itu cuman urip. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, antara Allah dengan Muhammad sudah tidak ada. Nama Allah dan nama Muhammad itu sudah tidak ada. Barulah di situ akan muncul penegasan hakul basiroh atau hurufnya hu. Huruf hu itu isyarah. Kalau tidak ada siapa bolong-long. Di depanku ada meja. Ketika masih ada meja, ada kolongan meja, kolongan. Kalau mejanya sudah diambil, difanakan dan tidak ada, kolongannya namanya mana, mejanya mana? Nama apakah itu? Dijawab di Quran, surat apa golek ono diwi. Ini ayatnya, laisa kamislihi syai'un. Kau tidak bisa menyebut, kau tidak bisa menyerupakan dengan sesuatu apapun. Kalau boleh aku katakan, ya iki, ya diamlah. Tapi diammu itu justru makrifatmu di situ. Itulah proses-proses Anda akan bisa memahami syahadat ini menuju syahadat tunggal teng mriku. Pertanyaannya, status Muhammad tadi mana kalau sudah di syahadat tunggal? Jawabnya hilang. Jangankan Muhammad, status nama Allah juga sudah hilang. Begitulah Pak, ilmu tasawuf itu sukar-sukar mudah sukar, kadang-kadang bingung no, kadang-kadang ya ora, kadang kita bingung, kadang kita ora. Makanya mengapa sih saya buka tanya
tanya jawab itu diperuntukkan bagi mereka yang nggak paham. Tanya, lu enak loh ini. Zaman dulu sebelum 2014, ayo, nggak ada yang berani membuka tanya jawab. Bahkan jangan lagi tanya jawab, digelar di tengah masyarakat umum aja tidak berani, Pak. Kepengin dibeleh amen di situ dulu. Apalagi zaman tatkala zaman sesudah Sayyidina Ali. Oh, nggak berani, Pak. Semua ulama-ulama tasawuf yang mengikuti gaya pemikiran rohaniyah Sayyidina Ali ditangkapi semuanya. Ada yang dibunuh, Pak, oleh kaum Khawarij itu, nggak ditahan aja, dibunuh. Tapi ada juga yang diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan. Akhirnya ke tanah Jawa, Indonesia. Akhirnya muncullah ajaran kejawen. Yang bimbing bukan mursyid disebut bukan kiai, bukan ulama, disebut romo. Romo sanepan. Engko nek nyeluk ustad sawangane, nah, gak ngerti wong Jawa ustad. Diubah Allah ben gampang wong Jawa Allah. Nggih? Macem-macem. Dan itu subhanallah, perjuangan penuh sensasi, Pak. Ya Allah, pada saat mas saya zaman dulu, para kekasih Allah sangat berhati-hati, sehingga jangan heran kalau pembahasan dinul haq itu tidak digelar di tengah umum karena belum waktunya, belum keleme gabus kambangi watu hitam. Sekarang sudah waktunya. Akhirnya di medsos banyak yang dulu nggak pernah berani ngungkap masalah sesiti jenar ajarane, saiki bermunculan. Yes. Oke, ada lagi? Monggo. Di majelis sudah tidak ada. Kalau tidak, kita alih pada di jalur telepon, di jalur interaktif di 082 141 295 309. Ya, silakan. ...295 29 di jalur 082 141 295 309 yang ingin bergabung bertanya, kami persilahkan. Ibu ada, Bu? Enggak ada? Ada yang tanya? Ya, ini sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ini Pak, ini mau tanya. Ya. Ya gini Pak, kadang-kadang di dalam sholat itu terasa nikmat. Ya. Ya, terus juga kadang terasa badannya lemes gitu Pak. Badan lemes. Iya, lemes. Belum makan. Bukan Pak, kayak
kayak terasa nikmat, tapi kadang kayak lemes gitu Pak. Ya. Terus kadang-kadang juga enggak gitu Pak. Padahal menurut akal syariat jenengan yo bermakan sesudah makan ya. Udah Pak. Oh ya. Terus yang ditanyakan Ibu? Itu maksudnya udah merasakan nikmat itu Pak, zikir sirul asarnya dibawa. Cuman kadang kok lemes. Apa itu maksudnya yang? Oh, nggih paham kula. Iya Pak. Sampun? Iya Pak. Ini dari mana Ibu? Dari Aceh Pak. Ya Allah, sik. Jenenge sapa ya iki ya? Yanginya Erlina Pak. Erlina. Nggih, masalah di sini tidak ada nomornya Bu, namanya. Iya, ya. Saya udah sering telepon Pak dan jilid streaming. Oh gitu Bu ya. Ya mohon maaf, mungkin saya pelupa itu. Iya Pak. Sudah ya? Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Lina di Aceh ya, menanyakan terkait masalah lemas ketika berzikir sirul asrar di tengah sholat. Apa itu? Kadang-kadang gak lemas, yang lainnya apa tadi saya lupa. Gini Bu, ketika saat rohaniyah itu menetapkan sifat hakikatnya Allah terhadap Allahnya, maka disitulah akan ada satu kesadaran hati kita sebagai manusia bahwasanya rohaniyah itu la haula wala quwata illa billah. Bila mana panjenengan itu kok lemas, wajar, karena itu proses penafian, pembersihan rasa keakuan kita sebagai makhluk yang kuat, yang punya keadaan apapun itu fana. Ini masuk dalam jawabannya Ibu, masuk dalam surah atau ayat yang mengatakan la haula, tidak ada keadaan, wala quwata, dan kekuatan apapun illa billah, kecuali itu adalah milik Allah. Memang benar Bu, hanya dengan sirul asrar lah ruhaniyah jenengan ini akan mengakui ketiadaan ruhaniyah, ketiada keakuan yang kuat atau yang apapun sudah fana. Terus timbul rasa lemas, itu bentuk ayat yang mengatakan bahwasanya itulah kedudukan manusia sebenarnya itu. Oke, dilanjut Bu ya, dilanjut. Bahkan kadangkala ketika sirul asrar berjalan, mohon maaf, dalam sholat itu Anda tidak ingat kalau ini sudah dapat berapa rakaat, sudah nggak ingat. Jadi Anda mengalir seperti air, ya udah lah, ikut dihukumi bagaimana? Ya tidak ada yang bisa menghukumi, syariat pun tidak bisa menghukumi, karena kesibukan rohaniah sampai bersenggama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Yang ada adalah rasa nikmat, lebih nikmat daripada nikmat dunia. Nikmat dunia paling enak esak kelenteng, remek esak rendeng. Oke, di belakang Bu Rina kami persilakan. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bapak? Dari Ajis, Surabaya. Ajis, Surabaya. Langsung pertanyaan. Saya mau bertanya tentang masalah pengalaman kholwat. Iya, monggo. Sebetulnya enggak pengen nanya tapi takut tersesat. Monggo. Begini Gus, saya kemarin kan mengikuti pelajaran bulan kemarin itu Gus sampai tuntas.
Ya, di bulan Ramadan. Iya, sampai tuntas. Terus waktu itu panjenengan nyarankan supaya kula kolowat di tempat rame utawa topo ing rame. Nah, setelah kula terapkan Gus, pengalaman kula ngeten Gus. Kula ningali alam jagat kaya niki kok kula rasakaken niku kok padha kali alam musada sing pernah kula lihat. Ya. Nah, terus saya melihat, saya memandang pokoknya semua di depan mata saya, entah itu wit-witan, batu, atau cagak, atau motor, atau meja kursi, itu kalau saya lihat itu kok sepertinya itu Gusti Allah semua Gus. Kayak Gusti Allah itu menjaga di depan saya gitu Gus. Mboten kaya memang nggih. Oh. Nggih. Nggih kula kan takutnya iki halusinasi napa memang sebab akibat kholwat niku Gus. Nggih. Nggih bener pun Pak, pun bener niku, bener niku hakul mubin itu ada di situ. Nggih. Oh, nggih. Nggih, tetapi bener niku. Nggih, pun leres pun. Nggih. Pun leres. Terus mboten kula mboten enten wejangan buat kula selanjutnya Gus. Selanjutnya wejangannya adalah fastaqomu faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Pegang teguh tali itu Pak ya, encepke terus jangan dilepas sampai kapanpun. Pun ngoten. Nggih. Yang pun kalau matur suwun Gus. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmah. Di belakang dari Surabaya ada yang ingin gabung lagi, 3 pertanyaan lagi di interaktif yang perlu kami layani. Silakan yang mau masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saking pundi Bapak, dari mana? Saking Bapak Safi dari Kudus. Dari Kudus. Silakan untuk bertanya Bapak. Ya, niki jadi cerita nape diceritani Bapak Yai masalah Nabi Adam niku lho Gus. Nggih. Ini kan kurang maam buah kolbi niku Nabi Adam niku maam 1 jadi kalau mencing lan apa niku. Terus yang Nah, wedok terus Ibu Hawa maam kalih dados duwe dada ngoten niku napa niku nggih? Ngoten mawon. ngoten nggih. Nggih. Sampun Bapak. Sampun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebetulnya cerita kinayah atau sanepan mawon. Sanepan. Sanepan itu apa? Bahasa isyarat sindiran. Ya silakan. Assalamualaikum. Halo. Halo. Kita kembali kepada pertanyaan masalah buah khuldi yang didahar oleh Mbah Buyut kita Nabi Adam. Iya. Halo, assalamualaikum Romo.
Waalaikumsalam. Saking pundi? Saking Banyumas, nami kula Agus. Banyumas, Pak Agus. Monggo Pak Agus. Nggih, kula tak cengtaken kalau pun ahad tunggal niku dinding pembatasi antara makhluk pripun terhadap Allah. sang ahad nggih. Sang yang Matur suwun. tunggal. Assalamualaikum. Nggih, terus. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iku mang pitakon. Nggih, matur suwun Bapak Agus. Nggih. Kembali pertanyaan dari Bapak Kudus tadi terkait masalah apa namanya? Buah khuldi. Mengapa di situ Nabi Adam kok yo lalai atas wejangan atau peringatan dari Allah ketika saat itu? Betulkah ketika makan itu menjadi gulu menjing bagi Bopo Adam dan bagi Ibu Hawa menjadi buah dada dua itu? Apakah benar? Kalau angsal takon nang ibu mboten? Bu, lebih suka pundi jenengan suami yang apa namanya duwe jenggot ambek mboten? Sebab kula nate pireng jare jenggot kayak kri-krian jare. Kebenarannya kula nek gak takon nang wedok lak semerap ta. Merkae yang praktek itu orang perempuan. Gini. Mohon maaf. Mangane kudu tak cukur mon, balik tak cukur ae. Gini. Mengapa Nabi Adam dan Hawa lalai terhadap pesan Allah? Allah kan sudah pesan nang Adam. Adam, dalam tatkala kau ingin berdomisili selama-lamanya di negeri akhirat yaitu surga ini, silahkan, tapi sepanjang jangan kau mendekati pohon itu. Ini kan sudah dijanji tuh Pak. Jadi antara janji dengan pelanggaran itu lebih dahulu perjanjian. Tapi mengapa ketika saat iblis datang itu, Azazil datang itu, kok lalai si Adam iki? Kok lalai si Adam iki? Ada apa? Ada apa ketika saat si iblis itu datang terhadap Adam, Adam kok lalai terhadap pesan-pesan Allah di situ? Ini yang perlu kita pahami, bukan perkara khuldinya. Kalau khuldinya sudah jelas itu sesuatu yang menjadikan tidak baik ruhaniyah pada Allah, tidak baik. Sudah dituangkan di dalam Al-Quran, wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Hubbus syahawah ini apapun untuk ruhaniyah nggak baik, nggak baik. Arti nggak baik akan menjadikan ruhaniyah terhadap Allah itu tertutup. Antara ruhaniyah dengan Sang Yang Tunggal ini terhijab. Akhirnya ruhaniyah ini terkurung, tertaleni, terikat oleh rantai-rantai ajazil atau nafsu pada saat itu. Cuman mengapa kok yo ini lalai si Adam? Kita kalau tahu jawabannya, biar nggak mudah selalu menyalahkan iblis. Kan bawian Pak, zaman Yamon sampai Yamin, iblis itu
salahkan. Padahal iblis itu tugasnya taat nang Allah. Taat ditugaskan untuk menggoda, yang goda terus sepanjang sejarah. Iya. Ya Rob, wahai Tuhanku, berhubung aku sudah kau jadikan makhluk yang ingkar terhadapmu ketika saat disuruh untuk menyembah terhadap Adam. Bukan persoalannya saya tidak mau menyembah, tidak mau sujud terhadap Adam, enggak. Wong jenengan iku Tuhanku kok. Tapi persoalane gara-gara ning jero atiku, diriku iku ono rasa luwih apik aku yo gak gelem. Wala taqraba illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafiri. Izinkanlah saya akan menjerumuskan Adam dan anak putunya. Allah kasih izin. Tapi mengapa Allah kok kasih izin? Ayo. Allah kan sudah tahu kalau itu nanti terjerumus, tapi mengapa Allah kok malah menyuruh memberikan izin terhadap iblis? Ada apa ini? Satu sisi kita disuruh taat, satu sisi kok malah beliau mengutus iblis. Gudon Adam iki sebab Adam wis janji menyang aku. Janji ini iku gak mendekat pohon dan makan buah huldi. Bener-bener Adam iki setia nang aku apa ndak? Kan perlu Pak, kekasih kita itu sebelum kita nikah kita uji dulu. Lah gitu nggih? Perlu niku. Waktu Anda muhadharah, waktu Anda sebelum khitbah ngelamar, perlu ada ujian. Perlu Pak. Orang perempuan kita uji apa? Yang mudah, urusan dunya. Ya, urusan dunya. Walaupun panjenengan si laki-laki itu calon suami, orang berada katakanlah, suatu saat sampean kudu nguji, gitu. Entah sampean uji model bagaimana, yang sifatnya itu adalah nggak enak. Engkau karakternya akan tahu Pak, akan tahu. Sebab biasanya orang pacaran itu sing jelek-jelek ditutupi. Sampai pengen tahu ujian sebelum jadi garwa panjenengan atau istri suami jenengan. Istri juga begitu, calon istri ya kudu nguji, ujian garwamu apa calon bojomu. Gampang. Duono koncomu sing sodo ayu maneh. Kira-kira kepincut apa? Ndak. Sama sebetulnya. Nek kepincut akhir dadi ambek koncomu iku geblake. Loh, Anda diselamatkan Allah. Diselamatkan. Paham nggih maksud kula? Perlu. Lah, itulah Nabi Adam diuji lewat iblis. Akhirnya iblis dawuh atau ngucap yang kebalikan dari Allah. Apa ucapan Allah? Dawuh Allah, selama Adam tidak mendekat dan tidak makan buah khuldi, selama itu dia berhak untuk menempati alam akhirat atau alam surga. Jikalau tidak, itu iblis beda maneh. Selama kau tidak makan buah khuldi, selama itu kau tidak akan berada di surga selama-lamanya. Loh, iki kok ya lali ku ada apa? Itulah dinisbatno buah dada, itulah dinisbatkan, nisbat iku diperumpamakan, mohon maaf. Wong lanang tengere apa iki jenenge? Gulu menjing. Iku sebabnya mohon maaf. Mbuh yo mbok gak ya. Tapi aku yakin yo.
Tapi tak ngungkap pada orang laki-laki, Bu. Wong lanang iku senengane nyipok gulu. Nggih ya? Lho, aja guyu sampean. Memang ngoten. Begitulah iku nisbat syahwat. Syahwat iki hubungannya mbek syahwat. Kan dibahas ning surat apa iku, wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Hubbus syahawah. Hubbus syahawah artine apa? Mohon maaf. Hub cintane ati, cintane roh, asyahawah ing pira-pira kesenangan yang berbangsa duniawiyah. Sehingga ojo heran wong lanang nek ndelok kates loro iku apa maneh iso dicantoli kopluk gandol ngene gak roto. Wah, wong lanang iku maknyus ngono. Wong lanang lho ya. Wong lanang. Mohon maaf ingkang kathah, iki fakta di lapangan, iku adalah mengandung syahwat. Syahwat ini kesenangan, ya, kesenangan ruhaniyah selain daripada Allah. Sebetulnya bukan perkarane pohon ngadeg koyok ngeten iki terus holding gandol-gandol, mboten. Iku kinayah. Sanepan asline kesenangan yang bersifatkan selain Allah. Selain Allah itu loh khuldi ku teng mriku. Mengapa dikatakan khuldi kekal? Artinya nafsu itu ngomong kesenangan dunia itu seakan-akan koyok kekal. Sehingga jangan heran orang yang bersukaria dengan kesenangan dunia itu lali mati. Masalahnya koyok-koyok urip selama lu di situ. Cuman mengapa kok lalai? Yuk karena kena syahwat mangopen. Karena kena syahwat, kesenangan tadi. Lupa dengan yang lainnya, lupa dengan janji. Kita pun juga begitu. Kita akan lalai dengan perjanjian terhadap Allah dengan bentuk bala syahidna, nggih kula setia terhadapmu. Ternyata akil balik. Lah memangnya kita anak putu Adam, Nabi Adam juga begitu, ya menurun. Kita juga seperti itu. Wis ojo nyalahno Adam, ojo nyalahno mbah buyut sampean jarene iki dosa warisan. Jangan, Pak. Iki apa jenenge niku? Karma. Bukan. Kita nggak usah bicara hal itu. Sing penting bagaimana kita lekas kembali. Wis iku doae, gak usah gegeran. Dosamu atimu sak tumpuk-tumpuk tebel, gak usah. Wis bagaimana caranya? Anda langsung kembali. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Bali Nabi Adam ning negeri asal hanya satu, menerima kalimat. Nah, apa yang dimaksud kalimat? Itulah dinul haq. Dinul haq itulah yang harus jenengan terima, lalu jenengan amalkan dengan istiqomah, baru bisa kembali. Sri kuwi iki suwi oleh minggat ndang Bali yo. Ngoten to niki. Jelas nggih? Nggih. Ayo dua lagi di jalur telepon. Apa? Pembatas. Oh, pembatasnya antara ruh dengan Allah. Iya. Pembatasnya adalah syahwatud dunia itu yang disebut al-aghyar. Cara hikam menyebut al-aghyar. Apa al-aghyar? Sesuatu yang menggelapkan rohaniah. Apa? Kesenangan dunia. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Cara Qur'annya itu. Di dalam ayat lain bisa dikatakan togut, al-auros, macam-macam bahasanya. Oke, kita terima di jalur telepon. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saking pundi dari mana? Dari Sigit, Pak Sigit dari Tangerang. Tangerang. Langsung pertanyaan Pak Sigit. Baik. Pertama itu apakah kita bisa berkhalwat tanpa dibaiat terlebih dahulu? Nggih. Kedua, saya pernah melihat di YouTube bahwa ketika kita berdoa itu rasanya malu karena berdoa kita mungkin nggak didengar ataupun ya mungkin belum didengar oleh Allah karena kita belum bisa bertemu dengannya. Iya. Nah, apakah kita boleh melakukan atau berdoa kepada Allah? Iya. Sementara kita sendiri juga masih jauh lah, belum bisa bertemu dengan Allah dalam berkhalwat. Yeah. Dan apakah juga boleh kita minta doa kepada seseorang untuk juga mendoakan diri kita? Mungkin itu saja, Gus. Mohon kalau ada kesalahan diluruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sigit di Tangerang. Dua pertanyaan yang ditanyakan. Pertama terkait apa, Mang? Apa, Pak? Kedua doa. Pertama sampai ngrungokno apa gak ta? Hah? Baiat, oke. Baiat apakah bisa sampai kewusulan? Si salik itu tidak dibaiat. Lagi itu toh. Sebelum saya menjawab bisa sampai kewusulan atau tidak, saya pahamkan tentang masalah baiat dulu. Baiat terkait si salik suluk nuju wusul di dalam dzikir sirul asror dan dzikir fanaul dzikri itu adalah menyambungkan talinya ruh pada Allah, bukan apa berjanji, bukan menyambungkan talinya ruh terhadap Allah yang sempat keputus oleh nafsu masing-masing, akhirnya ruhaniyah lalai pada Allah. Wis iku pemahaman baiat. Lah, ketika saat jenengan sudah mendengarkan dzikir sirul asrar dan di dalam hatimu sudah klik tentang Allah itu siapa, ya, klik Allah itu siapa, dan Anda sudah benar di su'aul basiroh, maka secara enggak langsung itu Anda sudah di baiat Allah. Paham? Lah, kalau gitu mengapa kok adik setiap Ramadan atau Sabtu saya mengadakan baiat gitu ya? Itu secara simbolis aja biar tidak menyalahi hukum-hukum yang ada di Toriko. Semata-mata mek ngoten tok. Sebab apa? Sebab yang membaiat itu bukan makhluk tapi Allah. Dengan sendirinya Anda asyhadu ke ilallah, ada sirul asrar, otomatis toh Pak sambung. Berarti yang menyambung Allah itu sendiri. Cuman mengapa kok saya taukidkan, saya kokohkan setiap Ramadan itu ya, dan kalau hari biasa setiap hari Sabtu jam 5 sore itu biar kokoh secara dohiriyahnya. Walaupun tanpa itu Anda sudah klik si dzikir sirul asr, ngempak nih asyhadu ke ilallah Muhammad Rasulullah, berarti secara enggak langsung Anda sudah di baiat. Paham nggih? Ini konteksnya tidak di thariqah loh ya. Konteksnya di jalur hakikat makrifat. Bisa Pak wusul. Pun itu satu. Yang nomor dua adalah doa. Secara otomatis panjenengan sudah malu ketika sudah mengerti proses bagaimana
rohaniyah ketika suluk menuju wusul Allah terus diku berdoa iku malu sebetulnya. Karena apa? Karena kita setiap saat dan waktu selalu dilayani Allah dalam hal apapun. Dalam hal nafas aja dilayani tanpa dipungut biaya apapun. Dalam hal melihat, dalam hal mendengar, dalam hal memakan, bahkan memproses makanan, itu mana protein, mana kotoran, itu Allah yang mengatur. Wajarlah bagi Anda sehingga tidak berdoa minta hal-hal yang lain, karena sudah tidak bisa dihitung tiap saat dan waktu Allah memberikan nikmat yang bersifatkan Rahman, nikmat yang bersifatkan Rahim. Terus pertanyaannya, bolehkah saya itu berdoa selain daripada itu? Jawabannya boleh, manakala rohaniyahmu itu duduk di tajalli. Mboten napa-napa, Pak. Tapi aku yakin jenengan melakukan itu karena kondisi sikonnya itu memang tidak bisa keluar untuk tidak berdoa. Jenengan akhirnya berdoa.